Assalamualaikum, kembali lagi di dapur Mama Dian Eka. Kali ini Mama Dian akan berbagi tutorial masak nasi lagi. Setelah sebelumnya saya sudah buat video masak nasi metode siram atau aru atau aron, tapi hanya masak 1 kg beras. Teman-teman yang mau nyimak videonya, silahkan tekan link di pojok kanan atas. Kali ini yang beda, saya akan masak nasi metode siram atau aron dengan 4 kg beras. Hasil nasinya pulen, tidak lembek juga tidak kaku. Cocok buat teman-teman yang masih belajar cara masak nasi dalam jumlah besar. Yang penasaran caranya bagaimana? Jangan di skip biar tidak gagal paham. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan resep yang lain. Selamat menonton. Siapkan 4 kg beras. Ini saya pakai cap melati. Kalau teman-teman mau pakai merek lain juga boleh. Mari kita mulai memasak. Pertama, sebelum kita mencuci beras, sebaiknya siapkan dulu kukusan atau dandang. Di sini saya pakai dandang ukuran 4 kg. Sebenarnya ini salah ya. Pada video yang masak nasi aron 1 kg beras, sudah saya jelaskan ukuran dandang harus lebih besar daripada beras yang akan dimasak. Tapi saya ingin tunjukkan sama teman-teman kenapa dandangnya harus lebih besar. Makanya simak tutorialnya sampai habis ya. Nah, selanjutnya isi dandangnya dengan air. Kata orang Jawa ini namanya wanton. Jangan diisi pas sama batas sarangan. Sisakan seperempat bagian di bawah batas sarangan. Kalau airnya diisi pas sama batas sarangan, nanti hasil nasinya yang bagian bawah atau yang nempel sama sarangan akan lembek karena airnya akan naik ke atas. Lanjut, pasang sarangan dengan sempurna. Jangan sampai miring karena akan pengaruh juga sama hasil nasi. Jangan lupa ditutup. Kemudian di tungku sebelahnya siapkan panci. Memang kalau masak nasi metode siram atau aron harus menggunakan 2 tungku kompor. Beda dengan masak nasi metode keroncong. Yang mau belajar masak nasi metode keroncong, tekan linknya di pojok kanan atas. Kemudian isi panci dengan air kurang lebih 5 liter. Sebenarnya untuk ukuran air yang digunakan buat nyiram, kalau 1 kg beras dibutuhkan air kurang lebih 1,5 liter. Jadi untuk masak 4 kg beras ini butuh air 6 liter. Tapi karena ini proses penyiramannya 2 kali, jadi yang 1 liter nanti ditambahkan setelah proses penyiraman yang pertama. Tutup pancinya biar cepat mendidih. Jangan lupa nyalakan kompor dengan api yang paling besar. Sambil menunggu airnya mendidih, kita akan mencuci berasnya. Untuk proses pencucian seperti biasa, jangan terlalu bersih biar vitamin tidak banyak yang hilang. Pertama, masukkan air ke dalam wadah yang berisi beras. Lanjut, sambil diremas-remas berasnya sampai kotoran keluar. Kemudian buang airnya. Setelah airnya dibuang, remas-remas lagi berasnya tanpa diberi air sampai kotoran benar-benar keluar. Setelah itu, masukkan air untuk pencucian yang kedua. Lanjut, buang lagi airnya. Untuk pencucian ketiga dan keempat berfungsi hanya sebagai pembilas. Berasnya tidak perlu diremas-remas lagi. Setelah dicuci, kita akan tiriskan berasnya. Siapkan peniris seperti ini
Kalau di tempat saya ini namanya kalo atau erik. Kalau tidak punya yang seperti ini, bisa gunakan wadah dari plastik yang berlubang. Kalau tidak ada, tidak ditiriskan juga tidak apa-apa. Ditiriskan itu tujuannya biar proses ngukusnya atau proses masaknya lebih cepat. Setelah ditiriskan semua dan kukusannya atau dandangnya sudah berasap, tandanya airnya sudah mendidih, masukkan beras yang sudah ditiriskan tadi. Pelan-pelan saja biar tidak tumpah-tumpah. Jangan lupa diratakan. Lanjut tutup kembali. Masak kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, kalau berasnya ditekan-tekan sudah padat atau sudah kekel dan air di panci sudah mendidih, kita akan lakukan proses penyiraman. Cara nyiramnya, ratakan di semua bagian, jangan hanya di satu titik. Siram sampai air dan beras sama rata tingginya. Jangan sampai air di atas beras. Nanti hasil nasinya akan terlalu lembek karena kebanyakan air. Kalau sudah, tutup kembali. Sambil menunggu airnya menyusut dan berasnya padat lagi, tambahkan 1 liter air ke dalam panci. Karena tadi kan masih 5 liter. Sementara untuk nyiram kita butuh 6 liter. Tutup biar cepat mendidih. Nah, ini airnya sudah menyusut dan berasnya sudah kekel lagi. Air di panci juga sudah mendidih. Kita lakukan penyiraman untuk yang kedua kali. Siram merata, cukup sampai sebatas beras. Sama seperti proses penyiraman pertama. Masak lagi kurang lebih 5 menit. Setelah air menyusut dan berasnya hampir jadi nasi atau sudah setengah matang, ambil spatula kayu. Congkel nasi yang ada di bagian bawah. Kata orang Jawa ini namanya dijugar. Proses ini dilakukan karena biasanya saat nyiram tadi tidak merata atau ada beras pada bagian bawah yang tidak terkena air. Itu kalau tidak dijugar nanti ada yang mentah. Kalau dijugar atau dibolak-balik seperti ini, hasilnya bisa matang merata. Nah, ini yang saya bilang di awal salah. Dandang yang saya gunakan ukuran 4 kilo, saya masak beras juga 4 kilo. Seperti ini jadinya. Kalau ukuran beras dan dandangnya sama, dandang akan terisi penuh. Sulit saat proses jugar atau bolak-balik seperti ini. Kadang ada juga yang mengabaikan proses jugar ini atau bolak-balik nasi ini. Tapi kalau di tempat saya sudah jadi kebiasaan, setelah proses penyiraman terakhir selalu dijugar biar nanti hasil akhirnya matang sempurna dan nasinya juga pulen. Setelah dijugar, masak lagi kurang lebih 30-45 menit dengan api kecil. Tujuannya agar air wantonan atau air bawah sarangannya tidak cepat habis atau asat dan akhirnya cepat gosong. Setelah 30-45 menit, buka tutup dandang. Kalau orang kuno biasanya tidak pakai menitan atau jam. Nasinya dipukul-pukul dengan centong seperti ini. Kalau terdengar suara buk-buk, tandanya sudah matang sempurna. Nah, ini punya saya sudah matang, siap untuk diangkat dan dipindahkan ke wadah nasi. Saat memindahkan ke wadah, kalau ada bagian yang menggumpal, sambil dirata-ratakan. Ini hasil nasinya pulen, tidak lembek dan tidak kaku. Pas banget.
Nasi aron ala Mama Dian Eka siap untuk dihidangkan. Bagaimana? Mudah bukan? Yang suka videonya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.